Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para penonton Babeda Corner, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat saja ya. Nah, ini karena masih nuansa Idul Fitri, jadi mungkin saya mengucapkan dulu selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin untuk seluruh penonton setia di channel Babeda Corner. Selain dari mungkin informasi mengenai ada beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di pemerintah Kota Makassar yang mungkin sudah dibahas di beberapa episode sebelumnya. Ada juga nih yang dalam waktu dekat merupakan agenda nasional yang kemudian Kota Makassar menjadi tuan rumah. Kegiatan tersebut adalah kegiatan Rapat Kerja Nasional APEKSI atau Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, di mana Kota Makassar akan dikunjungi kurang lebih 98 kepala daerah yang nantinya akan berkumpul di Kota Makassar. Kedepannya ini akan kita bahas tentu dengan narasumber yang sudah kita hadirkan di studio hari ini. Dan siapakah beliau? Ya, langsung saja saya sapa. Ini ada Bapak Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Makassar, Bapak Andi Zulfitra. Assalamualaikum Pak. Maaf. Minal aidin Pak, wal faizin ya. Baik, Pak, kita ngomongin soal APEKSI Pak. Ini tidak dirasa ternyata sekarang sudah mau masuk bulan Mei, kemudian nanti di bulan Juli APEKSI akan dilaksanakan. Kira-kira sejauh ini persiapannya sendiri seperti apa Pak? Persiapan Hapenas APEKSI terus berjalan. Baik. Kalau kita lihat dari bulan 2, kami sudah mempersiapkan itu. Di bulan 3, di bulan puasa kemarin ada launching Indonesia City Expo. Baik. Salah satu rangkaian dari Hapenas APEKSI. Nah, setelah itu pun persiapan kami sebagai tim panitia lokal terus berjalan. Di bulan puasa pun kami, teman-teman SPPD pemerintah kota yang merupakan penanggung jawab kegiatan-kegiatan rangkaian kegiatan Hapenas APEKSI itu berdiskusi dengan Direktorat APEKSI Pusat. Sehingga yang kita lakukan sekarang adalah tentu pematangan konsep dengan pimpinan, dengan Pak Wali, dengan Ibu Wali pun kita diskusi soal konsep Hapenas nanti seperti apa, itu sudah jalan. Yang terakhir sebenarnya kemarin itu Pak Wali menyampaikan progres kesiapan Kota Makassar sebagai tuan rumah di hadapan pengurus APEKSI. Dan saya kira progres kita on the track. Sejauh ini kalau dipersenkan udah berapa persen Pak sampai pada hari H nanti mungkin sudah di atas 50% kah persiapannya dalam hal Kota Makassar sendiri ya? Maksudnya dalam arti mungkin dari segi lokasi, kemudian nanti rangkaian-rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada hari pelaksanaan seperti apa? Kita sebenarnya itu sangat terbantu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang di Kota Makassar. Kalau kita lihat di penghujung April ini kan kita ada perayaan Hari Otonomi Daerah kan? Iya. Nah, rangkaian persiapan itu sebenarnya sejalan dengan persiapan Hapenas APEKSI. Karena ada beberapa agenda, kunjungan lokal wisata, persiapan-persiapan lainnya. Baik itu juga kita sudah mengingatkan pihak-pihak hotelan, rumah makan, UMKM, ayo kita bersiap. Karena kita kan menyambut tamu ini. Jadi persiapannya sejalan dengan agenda-agenda yang memang akan berjalan mulai April, Mei, Juni, Juli, bahkan sampai akhir Desember. Makassar itu akan banyak sekali event sebaik itu. Baik, jadi Komisi sudah sampai. baik, jadi di agenda-agenda yang sebelum nanti bulan Juli sudah disounding ya sebelumnya bahwa nanti akan ada APEKSI nih, kan banyak data kepala daerah. Dari 98 kepala daerah yang nantinya akan datang nih Pak, sudah ada konfirmasi apakah kesemuanya akan datang atau sejauh ini gimana? Kalau konfirmasi resmi itu akan kita terima di bulan Juni tentu saja. Baik. Kan kita tahu ini yang kita undang adalah level wali kota. Level wali kota tidak langsung kemudian memberikan konfirmasinya. Tetapi komunikasi awal kita, baik dengan jajaran Direktorat Pengurus APEKSI maupun dengan Pak Wali kemarin kan yang buka puasa, yang saya sampaikan ketika Pak Wali presentasi itu kan momen buka puasa. Ketemu dengan beberapa wali kota yang merupakan pengurus APEKSI. Kalau kita lihat animonya sangat tinggi. Kenapa? Karena APEKSI tahun ini adalah APEKSI yang berbeda. Nanti akan banyak hal-hal yang berbeda lah kita akan lihat. Dan kalau teman-teman wali kota, teman-temannya Pak Wali ini sudah bilang, kalau Makassar yang sebagai tuan rumah pasti akan berbeda dari nuansanya. Sehingga kami optimis mungkin 95% wali kota akan datang.
Iya sih, pasti kalau kita lihat nanti pasti akan ada surprise nih ya. Yang pastinya nanti akan ada hal-hal menarik yang akan bikin para tamu-tamu kita yang, wow ternyata Kota Makassar seperti ini. Kalau untuk venue-nya sendiri Pak, pelaksanaan Apexi nanti ke depannya, apakah akan terpusat di satu lokasi atau kemudian nanti akan ada beberapa lokasi dan yang paling penting sebenarnya masyarakat mau tahu pemberdayaan masyarakat itu sendiri, keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam memeriahkan Apexi seperti apa? Kalau venue utama, Ya. kita memang tempatkan dia di salah satu posisi terbaik di Kota Makassar, yaitu di sepanjang Pantai Losari. Baik. Karena kalau kita di Kota Makassar, yang orang tahu, Ya. salah satu yang utama adalah iPhone kita Pantai Losari, dan sekarang adalah kawasan CPI. Sehingga nanti forum rakernasnya itu akan dilaksanakan di Upper Fields. Baik. Dan beberapa rangkaian-rangkaian kegiatannya itu kita tempatkan di sekitaran Pantai Losari memang. Ada kegiatan fun sport, ada kegiatan ladies program, ada kegiatan business forum. Kita memang mengambil tempat di panjang Pantai Losari. Tetapi efek yang kita harapkan dari pelaksanaan tidak hanya Rakernas Apexi, tetapi sejumlah event nasional dan internasional itu kita harapkan memang akan terdistribusi secara baik di tempat-tempat yang lain. Karena kita sudah mendesain mereka untuk melakukan aktivitas ekonomi perbelanjaan Iya. di kawasan Kota Makassar. Tidak hanya di kawasan yang saya sebutkan tadi sebagai venue utama. Venue utama tapi kita butuh lokasi yang terbaik. Tetapi bagaimana bisa mereka tetap berbelanja, Ya. aktivitas di kawasan lain itu kita sudah atur. Orang wisata misalnya nanti kita akan arahkan city tour akan mengunjungi orang wisata yang tentu kita harapkan pemberdayaan UMKM-nya akan terlihat. Baik. Mereka akan berbelanja. Kita sayang juga termasuk dengan hotel, rental kendaraan, Ya. rumah makan, perbelanjaan, UMKM, dan teman-teman dinas terkait dinas pariwisata itu sudah mempersiapkan data-datanya. Semua rumah makan yang direkomendasikan, semua tempat jualan UMKM yang direkomendasikan sudah ada listnya, dan kita sudah share sejak launching Expo kemarin. Dan kita akan ulangi. Begitupun ketika rombongannya sudah datang, ada LO yang bertugas. Baik. Salah satu tugas mereka adalah bawa tamu-tamu kita ke tempat-tempat yang mereka bisa berbelanja. Iya. Termasuk lewat. Baik. Oke. Jadi nanti tinggal tamu-tamunya yang eksplor di Kota Makassar mau kemana. Yang pastinya kalau Makassar ya kuliner-kulinernya penting banget untuk dicoba ya Pak ya. Makan enak Kota Makassar. Ya, untuk kerjasama sendiri Pak, di luar dari unsur pemerintahan, apakah di event Apexi ini sendiri pemerintah Kota Makassar atau dalam hal panitia pelaksana Apexi mengadakan kerjasama di luar unsur pemerintahan? Kalau ada mungkin seperti apa? Satu yang pasti adalah kalau menyelenggarakan kegiatan, apalagi event nasional dan internasional, tentu pemerintah Kota Makassar tidak bisa sendirian. Iya. Kita butuh keterlibatan semua pihak. Menyambut tamu-tamu kita misalnya, sudah sejak awal kita diskusi dengan DPD ASITA, Asosiasi Travel. Kita diskusi dengan teman-teman EHRI untuk memberikan layanan yang terbaik, baik itu di hotel, restoran, menjaga kualitas pelayanan, bahkan sampai juga mempersiapkan harga-harga promo. Jadi teman-teman di pariwisata sudah komunikasi dengan beberapa penerbangan. Khusus untuk kegiatan internasional yang kita sudah punya kalender ini, nanti akan disiapkan promo harga tiket. Sehingga nanti itu kan termasuk menjamin bagaimana lebih banyak lagi tamu delegasi yang akan datang ke Kota Makassar. Hal-hal ini juga kita kerjasama. Misalnya UMKM. UMKM ini menarik karena pesannya Pak Wali langsung, Ibu Wali, untuk melibatkan mereka secara aktif. Nanti misalnya pengisian goodie bag, seminar kit, kita gunakan UMKM lah. Baik, mereka kita pakai produk-produk yang UMKM. baik. Karena kita pun juga sudah bangga, produk UMKM kita kan sudah meningkat. Right. Kualitasnya sudah bisa diperlihatkan lah. Begitu juga dengan konsep di Rakernas Apexi, Makassar Kota Makan Enak nanti kita tonjolkan. Nah, tentu saja kalau Makassar Kota Makan Enak, yang berperan adalah pelaku-pelaku usaha, UMKM, kuliner, bahkan juga ada yang dari wisata. Wah, aduh.
ini nanti ada banyak kuliner pastinya yang paling utama. Di pembukaan pasti ada berbagai macam kuliner khas Kota Makassar yang harus dan wajib banget dicoba sama pendatang-pendatang yang datang dari luar Kota Makassar. Pak, satu dong yang boleh di-spill mungkin seperti apa nanti item atau kegiatan, rangkaian kegiatan yang menarik ya. Bocorkan sedikit supaya mungkin nanti pada saat dinonton yang nantinya akan jadi tamu bisa jadi semakin bertekad nih untuk oke, saya harus datang nih di Apexi. Kalau tamu kita saya yakin kalau datang ke Makassar akan suka lah ya. Iya. Tadi dengan Makassar tetap terkenal dengan makanannya segala macam. Karena Apexi ini juga nanti akan ada konsep yang kota makan enak itu. Iya. Tapi kita masukkan dalam ruangan. Kota makan enak tapi dalam ruangan. Dalam ruangan pelaksanaan Rakernas. Nanti teknisnya gimana kita lihat lah. Tapi sejak pelaksanaan Rakernas pun akan kelihatan bahwa Makassar ini sudah di-branding dengan kota makan enak. Salah satunya. Yang lain-lain saya kira nanti akan banyak lah. Kalau spesial kita di Kota Makassar dengan kegiatan fun sportnya nanti akan kelihatan, bisnis forumnya akan kelihatan. Saya kira nanti mendekati ke hari pelaksanaan akan kelihatan. Oke. Kalau untuk kendalanya sendiri Pak, sejauh persiapan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai tuan rumah, apakah ada kendala dalam hal mungkin misalnya teknis yang mungkin masih sampai saat ini masih harus terus diatasi, atau mungkin kendala-kendala lain seperti misalnya partisipasi masyarakat yang masih kita butuhkan lebih banyak lagi atau gimana Pak? Sejauh ini alhamdulillah saya kira kendalanya tidak banyak lah. Tentu kalau melaksanakan suatu kegiatan akan ada dasarnya masalah. Iya. Tetapi satu saya kira yang paling pertama adalah kita cukup berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan event nasional bahkan internasional. Baik. F8 secara berkelanjutan kita laksanakan, mengundang begitu banyak orang. Bahkan tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri kan. Dan sekarang kita mengundang ini khusus untuk kota-kota. Ya sejauh ini sebenarnya tidak banyak kendala lah. On the right progress, on the right track. Justru memang kita ini banyak kegiatan sebelum pelaksanaan Rakernas Apexi. Ada hari otonomi daerah di bulan April. Kemudian ada lagi itu multilateral Navy exercise di bulan Juni. Menjadi sedikit tantangan karena perhatian kita akan Bagi-bagi, betul. Semuanya harus dipersiapkan. Tadi saya bilang di awal, Baik. kita bisa kelola dia menjadi sisi positif karena persiapan kita akan lebih maksimal. Karena sepanjang jalan sebenarnya. Betul. Perbaikan lorong wisata, penyimpanan Pantai Losari sebagai ikon kita, persiapan rumah makan, hotel, restoran, dan kita pun sudah sejak jauh hari memberitahukan kepada stakeholder terkait. Ini karena ada event kita nasional dan internasional. Tolong kita bantu sama-sama, kita siapkan sama-sama sehingga ketika kita menyambut tamu ini bukan tamunya pemerintah kota, tamunya tamu kita semua, tamu warga masyarakat biasa. Betul. Jadi kalau hanya pemerintah kotanya yang menyambut dengan maksimal, masyarakatnya tidak, itu kan nggak saya. Tapi saya yakin teman-teman sudah bergerak, masyarakat sudah bergerak, mungkin mudah-mudahan pelaksanaannya nanti bisa lebih baik. Baik. Oke, jadi mungkin perlu partisipasi masyarakat ya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Kabak bahwa ini bukan tamu pemerintah kota, tapi seluruh warga Kota Makassar itu wajib menyambut baik seluruh tamu-tamu nanti kita. Untuk harapannya sendiri terkhusus pada warga Kota Makassar nih Pak Kabak, selaku masyarakat yang nantinya mungkin secara luas tidak bisa kita briefing ya satu persatu bahwa kamu harus kayak gini. Mungkin melalui video ini bisa disampaikan seperti apa harapan pemerintah Kota Makassar pada saat pelaksanaan Apexi nanti. Iya. Saya kira kita kembali ke poin yang tadi bahwa ini adalah tamunya Kota Makassar, tamu kita semua. Tentu kebiasaan kita kalau kita menyambut tamu kita memberikan yang terbaik. Orang datang ke rumah kita pasti kita menyiapkan yang terbaik kan. Kita mau merapikan pertahanan, kita rapikan ruang tamu, kita perbaiki ketika kita pakaian kita baik segala macam kan. Saya kira dari situ cara menyambut tamu itu bisa kita gunakan ketika menghadapi tamu-tamu yang datang pada event nasional maupun internasional. Harapan saya sih mungkin karena efek atau manfaat kegiatan ini tidak akan hanya dirasakan oleh pemerintah kota, tapi kita berharap masyarakatlah yang paling banyak merasakan peningkatan aktivitas ekonomi, pendapatan,
itu akan terasa di kelompok masyarakat, sehingga masyarakat pula punya peran serta yang jauh lebih tinggi. Ayo kita menyambut tamu kita dengan baik, kita perbaiki semuanya, kita menyambut dengan pelayanan yang terbaik, bahkan mungkin mulai dari berkendara, Iya. mulai dari kita beraktivitas sehari-hari, mulai sampai teman-teman yang bergerak pada sektor rumah makan, hotel, restoran, yang pasti nanti itu yang paling banyak berjumpa dengan tamu-tamu kita. Kita harap tentu kualitas pelayanan harus semakin baik. Tunjukkan bahwa Makassar memang kota yang sombere dan Smart city, baik. Kita perlihatkan seperti apa orang-orang atau warga kota Makassar itu baiknya, kemudian cara kita menerima tamu ya Pak ya. Baik, di luar dari itu Pak, mungkin masyarakat atau penonton kita mau tahu sebenarnya apa agenda penting yang kemudian nantinya akan dibahas di Apexi ini. Rakernas Apexi ini, kalau Rakernas itu adalah forum tertinggi bagi seluruh pemerintah kota se-Indonesia. Sehingga yang dibicarakan tentu hal-hal yang strategis sifatnya. Baik. Nah, uniknya adalah karena tahun 2023 ini adalah masa terakhir dan akan ada masa transisi kepengurusan Apexi. Baik. Sehingga itu akan dibicarakan di Kota Makassar. Posisi penting ketika Ketua Apexi Pak Bima sebagai wali kota Bogor akan berakhir masa jabatannya sebagai wali kota. Tetapi masih ada sisa periodenya sebelum berakhir di tahun 2025 seingat saya. Itu akan dibicarakan di sini. Kemarin juga di kegiatan yang saya sampaikan, ketika Pak Wali ketemu dengan pengurus Apexi, Pak Wali menyampaikan ide yang menarik, yaitu bagaimana membentuk ikatan alumni wali kota Apexi. Wah, itu memang belum ada kayaknya ya. Baik. Alumninya baik. Dan diterima dengan baik oleh para wali kota yang ada. Karena pertimbangannya adalah ini kan wali kota kan ada yang 1 periode, ada yang 2 periode. Mereka punya kemampuan, pengalaman. Ketika tidak dikumpulkan kan menjadi sumber kekuatan bagi bangsa ini yang tidak termanfaatkan. Sayang saja kalau misalnya. Sehingga idenya bagaimana kalau dibentuk ikatan alumni wali kota Apexi. Sangat baik. Iya. Dan akan diundang langsung adalah mantan wali kota di Indonesia yang terbaik, salah satu yang terbaik. Presiden Jokowi. Oke, jadi Ya kan mantan tetap. kota Solo. Iya, betul. Nah, seharusnya lah beliau yang menjadi ketua ikatan alumni mungkin nanti ke depannya. Dan beliau adalah contoh role model yang baik bagaimana seorang wali kota itu tidak berhenti pada jabatan wali kota. Pengabdiannya bisa naik terus ataupun di tempat pengabdian yang lain. Baik. Ada salah satu agenda yang menarik di Rakernas. Wow, menarik sebenarnya ya jadi pembahasannya tentu selain bukan hanya mungkin secara umum seperti apa sebenarnya yang dibahas di Apexi setiap tahunnya ketika dilaksanakan, tapi tentu ada hal-hal menarik juga yang nantinya akan dibahas. Keluar dari Apexi nih Pak, Pak Zulpetra mungkin bisa disampaikan dalam waktu dekat selain dari Apexi, tadi juga sudah disebutkan sedikit ya bahwa ada agenda-agenda nasional, internasional lainnya juga. Mungkin ada kegiatan penting Pak Wali atau Ibu Wali juga yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan yang kemudian bagian kerjasama yang menjadi leading sector. Kalau kegiatan tentu saya sampaikan tadi ada beberapa kegiatan yang sifatnya nasional internasional. Setelah rangkaian ini ada otonomi daerah, ada multilateral Navy exercise, kemudian kita juga ada Rakernas Apexi. Setelah itu ada ASEAN Architect Congress. Baik. ASEAN Architect Congress itu perwakilan arsitek yang level ASEAN yang memiliki sertifikasi ASEAN. Baik. Itu akan berkumpul di Kota Makassar dan melakukan kongres. Wow. Itu kan menarik juga. Yeah. Dan ketika kami diskusikan kenapa sih Makassar dipilih, karena memang sosok Pak Wali sebagai wali kota yang berlatar belakang arsitek itu yang menarik gitu. Karena di Indonesia pun seingat saya kemarin siapa Ibu Risma ya, yang juga memiliki latar belakang yang sama. Tapi selain itu mungkin hanya Pak Wali lah yang punya latar belakang arsitek dan mempunyai kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu arsitek itu dalam kebijakan pembangunan. Baik. Nah, sehingga dipilihlah Makassar sebagai tuan rumah untuk berkumpulnya para arsitek level ASEAN. Wow.
Selain itu juga memang di luar agenda-agenda itu, kalau kami di bagian kerjasama, salah satu tugasnya adalah mempersiapkan agenda kerjasama dalam negeri maupun luar negeri. Baik. Nah, luar negeri ini sebenarnya kita sudah banyak sekali undangan Pak Wali untuk menjajaki potensi kerjasama maupun meningkatkan yang dari sebelumnya hanya berupa letter of intent menjadi sebuah MOU menjadi kerjasama yang konkret, itu banyak sekali. Terakhir adalah undangan sister city dari Pak Konjen Jepang. Beliau menyampaikan kita akan menjajaki kesempatan untuk sister city dengan kota Yokohama di Jepang. Wow. Kita kan sejauh ini sudah mempunyai beberapa sister city di negara lain. Ya. Di Australia dengan Bolt Falls, kemudian di Thailand juga kita ada. Sementara kita menjajaki juga dengan UK, Baik. di Inggris. Baik. Inggris juga sebenarnya agendanya di bulan Juni depan akan ada lawatan. Mudah-mudahan di sela-sela waktu pelaksanaan kegiatan kita ini kita bisa menyambut undangan itu, karena soalnya kan agenda yang banyak ini juga agak menjadi tantangan ketika merespon undangan yang sifatnya dari luar negeri kaitannya. Betul. Sementara sibuk-sibuknya menjadi tuan rumah, kemudian ada undangan dari luar. Kemudian kalau untuk kunjungan misalnya Pak, dari pihak luar sendiri untuk datang ke Indonesia, khususnya di Kota Makassar sendiri, sejauh ini seperti apa? Apakah dalam waktu dekat ada kunjungan dari mana atau seperti apa? Saya kira posisi Makassar ini menjadi sangat menarik, Mbak. Karena kalau saya sendiri, saya baru bertugas 2 bulan, tetapi lumayan sering mendampingi Pak Wali. Tadinya tidak hanya lokal, internasionalnya itu lumayan banyak. Kemarin di bulan puasa ada 3 tamu. Ada dari tim RISE Australia kita terima. Itu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program RISE, program yang sudah berjalan. Baik. Kita mau tingkatkan lagi ke depannya. Besok tanggal 10 Mei ada menteri dari Singapura, menteri urusan pemuda dan keagamaan seingat saya. Kita akan berkunjung, diterima oleh Pak Wali di tanggal 10 Mei. Dan banyak lagi sebenarnya. Banyak ya sebenarnya, jadi posisi kita menarik. Saya mengikuti selama 2 bulan ini, melihat langsung bahwa Makassar memang menjadi begitu menarik di mata dunia luar gitu. Karena setelah Jakarta, Medan, Surabaya, mungkin orang mengeksplor lokasi lain di Indonesia yang bisa kita jadikan kerjasama di mana. Makassar terlihat teratas. Apalagi dengan hadirnya IKN, menambah semakin menarik posisi Makassar. Ya, jadi tambah sensei nih Makassar. Belum lagi memang kalau kita ke Kota Makassar ya tidak bisa dipungkiri bahwa Kota Makassar memang menarik ya, tempat wisatanya banyak, kemudian kulinernya enak-enak. Jadi nggak ada ruginya kalau ke Kota Makassar sebenarnya. Jadi event-event besar itu pun dilaksanakan di Kota Makassar bukan tanpa alasan sebenarnya ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kabak atas kehadirannya di studio kita pada hari ini dan menjelaskan seperti apa nanti apeksi pelaksanaannya. Nanti kita doakan semoga pada saat semakin mendekati hari H, segala kendala yang hadir sebelum-sebelumnya bisa selesai dengan baik dan apeksi terlaksana juga dengan baik. Tentu juga dengan kegiatan-kegiatan lain nantinya yang menarik, kita doakan juga semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Abang. Ya, nantikan video-video berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Bapeda Corner dan like. Kalau misalnya ada komen-komen yang mau disampaikan juga atau ada mungkin permintaan narasumber yang mungkin penonton mau kita tanya-tanya nih seperti apa kegiatan mereka dalam hal di lingkup pemerintah Kota Makassar, boleh banget ditaruh di kolom komentar kita. Sekian dulu dari saya di edisi Bapeda Corner hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.